Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afira Fajriya Suin, NIM 2017-074, akan menjelaskan materi pembentukan modal dan implikasinya terhadap perekonomian. Apa yang dimaksud dengan pembentukan modal? Menurut Adi Sasmita, pembentukan modal adalah meningkatkan stok modal dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Profesor Nurks, pembentukan modal adalah pengalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal sehingga memungkinkan perluasan modal yang dapat dikonsumsi di masa depan. Menurut Dr. Singer, pembentukan modal terdiri dari barang yang nampak, seperti mesin, maupun barang yang tidak nampak, seperti pendidikan bermutu tinggi, kesehatan, tradisi ilmiah, dan penelitian. Pembentukan modal ini dapat terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pembentukan modal termasuk semua investasi yang berwujud tanah atau lahan, peralatan fiskal, dan sumber daya manusia atau human resources. Laju pembentukan modal yang pesat dapat pula mempercepat laju pertumbuhan ekonomi karena pembentukan modal merupakan media untuk memobilisasi tabungan dan investasi yang selanjutnya disalurkan ke bidang usaha yang dinilai lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal menandakan bahwa terjadi kenaikan akumulasi barang-barang modal yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan produksi. Semakin besar akumulasi modal, berarti semakin besar pula potensi peningkatan kegiatan produksi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal dapat juga berasal dari tabungan karena akumulasi modal berkaitan dengan peningkatan stok investasi real yang dibutuhkan dalam perekonomian, sehingga pembentukan modal hadir sebagai pengumpulan aset atau meningkatkan kekayaan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di masa depan. Bersumber dari Badan Pusat Statistik, dapat kita lihat bahwa PMTB atau pembentukan modal tetap bruto di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2018 sejalan dengan PDB atau pendapatan domestik bruto dari sisi pengeluaran. Dari tabel berikut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan rata-rata PMTB tertinggi di Indonesia. Meningkatnya investasi PMTB didorong oleh pembangunan infrastruktur yang cenderung menyebar di DKI Jakarta. Sementara, Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan rata-rata PMTB terendah di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keraguan dari penanam modal untuk menanam modal di sana karena angka penjualan pada beberapa sektor yang cenderung rendah. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami penurunan pada pertumbuhan PMTB secara berturut-turut. Sejak triwulan pertama tahun 2019 tercatat 5,3%, pada triwulan kedua tercatat 4,55%, dan pada triwulan ketiga tercatat 4,21%. Kontraksi PMTB di triwulan terakhir disebabkan karena turunnya pertumbuhan barang modal jenis mesin yang disebabkan oleh penurunan produksi domestik dan impor. Selanjutnya kita akan membahas investasi di Indonesia. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan
untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Sehingga dapat dikatakan bahwa investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional sehingga berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi rakyat, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi sendiri terdiri dari dua sumber. Yang pertama adalah PMDN atau penanaman modal dalam negeri, dan yang kedua adalah PMA atau penanaman modal asing. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu PMDN. PMDN menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh investor atau penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Berikut adalah realisasi investasi PMDN pada triwulan ketiga tahun 2020. Terdapat 5 besar realisasi investasi PMDN pada sektor usaha. Yang pertama, pada sektor konstruksi sebesar 23 triliun rupiah, transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 17,7 triliun rupiah, perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 12,6 triliun rupiah, listrik, gas dan air sebesar 11,2 triliun rupiah, dan industri kimia dan farmasi sebesar 7,5 triliun rupiah. Dan jika seluruh sektor industri digabungkan, maka memberikan kontribusi sebesar 19,5 triliun atau 18,9% dari total PMDN. Sedangkan terdapat 5 besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek. Yang pertama yaitu pada Banten sebesar 12,3 triliun rupiah, Riau sebesar 12 triliun rupiah, Jawa Barat sebesar 10,1 triliun rupiah, Kalimantan Timur sebesar 9,1 triliun rupiah, dan Jawa Timur sebesar 9 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu adalah PMA atau penanaman modal asing. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing dapat dimasukkan dalam bentuk modal swasta atau modal negara. Menurut Salvatore tahun 2014, PMA terdiri atas dua. Yang pertama adalah investasi portofolio atau portfolio investment, dan yang kedua ada investasi asing langsung atau foreign direct investment. Nah, investasi portofolio ini yaitu investasi yang melibatkan aset-aset finansial saja seperti obligasi dan saham yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu investasi asing langsung. Jadi investasi asing ini hanya meliputi aset-aset secara nyata berupa bangunan
pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Berikut adalah realisasi investasi PMA pada triwulan ketiga tahun 2020 berdasarkan 5 besar sektor usaha. Yang pertama, pada sektor industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya sebesar 1,6 miliar US dollar, transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 1,0 miliar US dollar, listrik, gas, dan air sebesar 0,9 miliar US dollar, perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 0,6 miliar US dollar, dan industri kimia dan farmasi sebesar 0,6 miliar US dollar. Apabila seluruh sektor industri digabungkan, maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar 3,7 miliar US dollar atau 49,7% dari total PMA. Realisasi investasi PMA berdasarkan 5 besar lokasi proyek. Yang pertama dari Jawa Barat sebesar 1,3 miliar US dollar. Selanjutnya dari DKI Jakarta senilai 0,9 miliar US dollar. Maluku Utara sebesar 0,8 miliar US dollar, Banten sebesar 0,6 miliar US dollar, dan Kepulauan Riau sebesar 0,5 miliar US dollar. Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara. Yang pertama dari negara tetangga Singapura sebesar 2,5 miliar US dollar. Selanjutnya itu Tiongkok sebesar 1,1 miliar US dollar. Selanjutnya itu Jepang 0,9 miliar US dollar. Hong Kong sebesar 0,7 miliar US dollar. Dan yang terakhir adalah Belanda senilai 0,5 miliar US dollar. Kesimpulannya, mengutip dari salah satu artikel yang saya baca yang diteliti oleh Hairul Ardi dan Hasdi Aiman menyatakan bahwa adanya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dengan pembentuk modal disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang berarti terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong tabungan dan investasi. Nah, peningkatan tabungan dan investasi ini berarti terjadinya peningkatan pembentukan modal tetap, yang selanjutnya peningkatan modal tetap akan dapat meningkatkan produksi barang dan jasa dalam perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sekian dari materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.